Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Novan Kriya Salidar, berasal dari kelas 19A Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini, Novan akan mencoba untuk menampilkan video simulasi mengajar terkait materi biologi ekosistem menggunakan model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Biologi dengan Ibu dosen Ibu Azhar Nuzullah Putri SPD MPD. Untuk tidak memperpanjang waktu lagi, langsung saja kita mulai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam pagi Pak. Baik, bagaimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Sehat Pak. Alhamdulillah. Nah, ini presensi ketua kelasnya mana ketua kelas? Kamu? Iya, Bayu. Nah, siapa yang gak hadir hari ini? Hadir semua? Yakin? Oke, kalau gitu bagus, hadir semua ya berarti. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar materi baru. Materi apa tuh? Materi ekosistem. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah peserta didik mampu menjelaskan terkait ekosistem dan komponen penyusun ekosistem. Nah, sebelum kita masuk materi pembelajaran hari ini terkait ekosistem, coba Bapak mau nanya dulu. Kira-kira makhluk hidup ada apa aja? Tumbuhan, hewan, apa? Iya, mikroorganisme. Betul ya jawabannya. Apa yang dilakukan makhluk hidup ini supaya mereka bisa bertahan hidup? Bernapas. Bernapas, makan, Makan Pak. minum, Minum Pak, minum. tidur. Tidur Pak. Betul semua ya jawabannya. Satu lagi, berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, gimana sih Pak maksudnya? Nah, contohnya gini nih. Manusia bernapas menggunakan apa? Insang atau hidung? Hidung. Nah, manusia menggunakan hidung untuk bernapas, menghirup gas oksigen, mengeluarkan CO2, karbon dioksida ya. Nah, tumbuhan menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Nah, karbon dioksida pada tumbuhan melalui proses fotosintesis dihasilkanlah yang tadi namanya oksigen yang kita hirup selama ini, ya kan? Nah, disinilah terjadi anak-anak yang namanya hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik inilah yang dinamakan dengan ekosistem. Nah, coba Bapak nih mau nanya, berdasarkan contoh yang tadi Bapak berikan, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan ekosistem ini? Ada yang bisa jawab? Saya Pak, Ya, Jessica? interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Iya, benar sekali ya kata Jessica. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem anak-anak berasal dari bahasa Yunani, yakni oikos dan sistema. Oikos yang berarti rumah dan sistema yang berarti satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Jadi anak-anak, ekosistem adalah tempat terjadinya hubungan timbal balik antara komponen biotik dengan abiotik. Apa sih Pak yang dimaksud dengan komponen biotik abiotik? Nah, komponen biotik anak-anak merupakan komponen makhluk hidup atau komponen hidup. Sedangkan abiotik kebalikannya, yaitu komponen tak hidup. Nah, sekarang coba perhatikan layar di papan tulis.
Coba anak-anak Bapak minta untuk menentukan yang mana sih komponen biotik dan abiotik. Nah, di sini ada gambar ilustrasi ya anak-anak ya. Jelas nampak semuanya? Nampak. Nampak ya. Oke, Bapak mulai. Matahari, biotik atau abiotik? Abiotik. Abiotik. Tumbuhan, Biotik. biotik. Air, hidup atau tidak hidup? Abiotik. Iya, abiotik ya. Tanah, Abiotik. abiotik. Luar biasa loh kelas ini, pada pintar semua ya. Nah, untuk selanjutnya ini Bapak ada LKS lembar kerja siswa. Boleh dikerjakan dengan teman sebangkunya ya. Nanti kita akan diskusikan sama-sama. Ini tolong dibagikannya ke teman belakangnya. Nah, sudah selesai anak-anak LKS-nya? Yuk kita diskusikan sama-sama ya. Dari faktor abiotik dulu. Yang pertama, air. Coba Maimunah jelaskan. Berperan penting dalam kelangsungan organisme. Ya benar ya. Nah, air anak-anak tersusun dari molekul H2O. Nah, air sangat penting bagi makhluk hidup. Karena sebagian besar makhluk hidup tubuhnya tersusun dari air. Ya, udara, ada yang tahu? Ya, Jessica. Udara tersusun atas nitrogen untuk membentuk protein, kemudian oksigen untuk makhluk hidup bernapas, dan CO2 untuk tumbuhan fotosintesis. Ya, benar ya disampaikan oleh Jessica tadi. Selanjutnya anak-anak, itu ada kelembapan udara yang berarti kandungan air dalam udara. Nah, hal ini sangat menentukan kemampuan organisme dalam bertahan hidup di masa kekeringan. Nah, contoh tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Ada yang tahu? Jamur. Iya, jamur atau mushroom ya. Oke, kita lanjut lagi ke faktor abiotik tanah. Ada yang tahu? Saya Pak, berfungsi sebagai tempat berbagai jenis organisme hidup. Ya, benar sekali ya disampaikan bahwa tanah menjadi tempat keberlangsungan hidup makhluk hidup. Lanjut ke suhu. Nah, suhu anak-anak itu mempengaruhi proses biokimia dalam organisme. Nah, hal ini terjadi karena adanya enzim yang mempengaruhi reaksi kimia pada tubuh makhluk hidup. Nah, enzim ini salah satu ciri-cirinya ialah bisa bekerja pada suhu optimal atau suhu tertentu. Nah, selanjutnya anak-anak adalah komponen biotik atau komponen makhluk hidup. Yang pertama ada produsen. Nah, produsen siapa yang berperan sebagai produsen? Tumbuhan. Ya, tumbuhan ya. Nah, karakteristik dari produsen ini anak-anak, dia memiliki klorofil sehingga dia mampu melakukan proses fotosintesis dengan bantuan cahaya energi matahari ya. Nah, kemudian dia juga biasa disebut dengan autotrof, bersifat autotrof atau mampu menyintesis makanannya sendiri. Baik, konsumen bersifat heterotrof atau tidak mampu menyintesis makanannya sendiri anak-anak. Kebalikan dari si produsen tadi. Nah, berdasarkan jenis makanannya, konsumen ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada herbivora atau organisme hewan yang memakan jenis-jenis tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya ada karnivor atau organisme yang memakan daging-dagingan. Kita lanjut lagi, omnivora atau organisme yang memakan kategori jenis makanan herbivora dan karnivora. Dengan kata lain, dia biasa juga dikenal dengan pemakan segalanya. Baik, kita lanjut. Dekomposer. Nah, dekomposer merupakan organisme yang merombak sisa-sisa organisme yang sudah mati atau sudah menjadi bangkai. Nah, si dekomposer ini yang berperan.
Contohnya siapa? Contohnya jamur dan bakteri. Yang terakhir adalah komponen biotik detritivore. Nah, biasanya anak-anak komponen detritivore ini, organisme yang termasuk ke dalam komponen ini disebut dengan detritus, ya. Nah, mereka ini ngapain sih, Pak? Nah, mereka ini anak-anak akan memakan serpihan-serpihan organik. Nah, contohnya itu pada cacing tanah, siput, luwing, dan kutu kayu. Ya, jadi begitu anak-anak. Coba, Bapak mau nanya. Tadi produsen, salah satu ciri-cirinya apa? Memiliki klorofil, Pak. Memiliki klorofil, ya. Kemudian konsumen yang memakan daging-dagingan. Karnivora. Nah, sekarang siapa yang berani untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini terkait ekosistem? Yang bisa menjawab dengan benar, Bapak akan kasih A+. Ayo, ada yang berani nggak? Febri? Oke, silakan Febri. Ekosistem merupakan tempat terjadinya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di dalam ekosistem terdapat dua komponen, yakni biotik yang merupakan air, cahaya matahari, tanah, dan lain-lain. Sedangkan biotik merupakan produsen, konsumen, dekomposer, dan detritivore. Iya, tepuk tangan dulu dong untuk Febri. Jawabannya sangat lengkap ya, sangat jelas. Nah, jadi anak-anak, intinya ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik. Makhluk hidup memiliki hubungan saling ketergantungan antar satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi begitu anak-anak. Sampai sini apa masih ada yang kurang paham? Paham. Jelas? Yakin? Yakin, Pak. Yakin nih? Yakin. Oke, luar biasa. Berarti ya kelas ini pada cerdas semua. Sebelum berakhir pada pertemuan kita hari ini, Bapak akan membagikan soal evaluasi mandiri. Ini tidak dikerjakan secara berkelompok kayak tadi, tapi ini dikerjakan secara mandiri individu ya. Silakan dibagikan. Baik, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Bapak berharap anak-anak dapat mengerti materi terkait ekosistem yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-temannya. Juga Bapak mengucapkan mohon maaf bila mana terdapat lisan atau perbuatan Bapak yang kurang berkenan di hati. Bapak mengucapkan mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.